Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Warwa Story. Kali ini aku akan bahas tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Mungkin teman-teman sudah sering kali mendengar cerita Nabi Nuh yang membangun kapal atau bahtera yang besar. Namun, kali ini aku akan bahas tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam dalam membangun bahtera tersebut secara detail. Nabi Nuh alaihi salam merupakan salah satu nabi dari 25 nabi yang wajib kita imani. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh mampu hidup dengan umur yang relatif panjang, yaitu hingga 950 tahun, dan berdakwah ratusan tahun. Nabi Nuh alaihi salam memiliki misi yang besar, yaitu berdakwah dalam masyarakat yang saat itu tengah hidup dalam kemusyrikan, dosa, dan kekufuran. Nabi Nuh merupakan salah satu nabi yang memiliki gelar ulul azmi, karena kesabarannya dalam berdakwah ratusan tahun, namun hanya memiliki puluhan pengikut saja. Dalam suatu kisah, boleh dibilang Nabi Nuh sempat putus asa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya sudah berdakwah, saya sudah mengajak umat untuk memeluk agamamu. Kuajarkan sujud kepadamu, melainkan mereka malah menantangku ya Allah. Mereka menghinaku, maka dari itu ya Allah, terserah, turunkan bala, silahkan ya Allah. Kata Nabi Nuh. Allah pun menjawab, udah gak sanggup ya Nuh. Udah gak kuat ya Allah, udah gak sanggup lagi, jawab Nabi Nuh. Baik, jika engkau menginginkan aku turunkan bencana atau musibah, maka bangunlah sebuah perahu besar, buatlah bahtera. Jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatnya dari apa ya Allah? Tanya Nabi Nuh. Dari kayu, jawab Allah. Kayunya dapat dari mana ya Allah? Tanya Nabi Nuh. Setelah itu diberikan bibit kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian bibit itu ditanam sampai tumbuh pohon yang sangat besar. Lalu ditebang satu persatu oleh Nabi Nuh alaihi salam dan dibuatlah bahtera di tengah kota. Melihat itu, umat Nabi Nuh semakin mengatakan bahwa Nabi Nuh ini memang sudah gila. Ketika bahtera lantai 1 sudah hampir jadi dan rapi, umat Nabi Nuh yang menghiraukan dakwahnya Nabi Nuh ketika ingin membuang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar, mereka berbondong-bondong datang ke bahtera Nabi Nuh untuk membuang hajat. Dan tidak terasa ketika bahtera lantai pertama sudah jadi dan mau lanjut untuk membangun lantai 2, di bahtera lantai 1 sudah hampir penuh dengan kotoran manusia. Sungguh berat ujian yang dihadapi Nabi, tetapi ingatlah teman-teman, setiap masalah pasti Allah akan kasih solusinya. Singkat cerita, ketika bahtera sudah hampir penuh dengan kotoran manusia, ada salah satu orang lumpuh yang sangat membenci Nabi Nuh alaihi salam keluar dari rumah dengan digotong oleh 3 orang lalu menghampiri kapal Nabi Nuh. Ditanyalah oleh Nabi Nuh, mau kemana Tuan? Orang itu menjawab, mau buang air besar. Nabi Nuh bingung, setelah kapal ini jadi, Nabi Nuh harus membersihkan semua kotoran manusia yang ada di situ. Akhirnya, Nabi Nuh pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang lumpuh yang tadi digotong oleh 3 orang, ketika sedang buang air besar di dalam bahtera, ditinggal oleh 3 orang yang menggendongnya tadi. Dan ketika sudah selesai buang air, orang lumpuh itu kepleset sama kotorannya sendiri. Tubuhnya dilumuri dengan kotoran manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan subhanallah, setelah kepleset, orang lumpuh itu bisa berdiri kemudian keluar dari bahtera dengan berjalan. Oleh orang yang tadi menggendongnya ditanyalah, Tuan, kok bisa sembuh? Tadi perasaan digendong, kok keluar sekarang bisa jalan? Kemudian dijawablah oleh orang yang lumpuh tadi, saya tidak tahu ada apa di dalam bahtera ini, tetapi kotoran di dalam inilah yang menyembuhkan saya. Setelah kejadian itu, subhanallah, satu kampung membuang hajat di bahteranya Nabi Nuh, ngerukin kotorannya sendiri-sendiri karena percaya kotoran itu bisa menyembuhkan penyakit. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha membolak-balikkan hati. Sangat tidak masuk di logika manusia. Dia yang mengotori, dia pula yang membersihkan. Bisa dikatakan sampai bahtera Nabi Nuh ini kinclong atau bersih kembali.
Dari hal ini kita dapat memetik pelajaran bahwa ketika sedang menghadapi suatu masalah, kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita pasrah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama adalah Nabi Nuh tidak pernah berputus asa kepada Allah, melainkan beliau menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah yang kedua adalah hidayah itu mahal. Nabi Nuh memiliki 4 orang putra, yaitu Syam, Han, Yafith, dan Kan'an. Pada suatu kisah, pada saat banjir bandang terjadi, semua anak Nabi Nuh alaihi salam berada di dalam kapal, kecuali Kan'an. Ia termasuk dalam kaum pembangkang yang menolak ajakan Nabi Nuh alaihi salam, ayahnya sendiri. Saat itu, anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an diajak naik ke atas bahtera. "Kan'an, naiklah ke sini, nak. Sebentar lagi Allah akan menurunkan bencana," kata Nabi. Dengan sombongnya, Kan'an menjawab, "Pergilah wahai ayahku, aku tidak akan naik ke bahteramu. Aku akan pergi ke bukit yang tertinggi. Aku tidak akan terkena musibah apapun yang Tuhanmu turunkan," jawab Kan'an. Pergilah Kan'an ke gunung yang tertinggi, dan ketika Allah turunkan bencana, ternyata banjir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi daripada gunung tersebut. Tidak ada tempat yang aman dari banjir itu kecuali di kapal Nabi Nuh alaihi salam, dan terhempaslah Kan'an dengan mati tanpa membawa iman. Ini memberikan hikmah bahwa hidayah itu mahal. Anak Nabi saja tidak Allah turunkan hidayah di dalam hatinya. Cukup sekian dulu ya teman-teman kisah yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk siapapun yang nonton. Silahkan komen mau request kisah siapa lagi yang mau dibahas. Jangan lupa subscribe agar channel ini cepat berkembang. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.